Dia lebih dari sekadar pangeran. Dia adalah bisikan ramalan, sosok yang diramalkan akan membersihkan Jawa dari kenajisan dan mengembalikan kejayaannya. Pangeran Diponegoro tidak dilahirkan untuk menduduki takhta Yogyakarta dalam arti konvensional, namun takdir memiliki peran yang jauh lebih besar dan lebih tragis baginya. Dia adalah seorang pria dengan iman Islam yang dalam, seorang mistikus yang lebih menyukai ketenangan di Tegalrejo daripada intrik-intrik rumit dan seringkali korup di keraton. Tapi, tahukah Anda, dunia di luar taman-tamannya yang tenang sedang mengerang di bawah beban ambisi asing. Belanda, dengan nafsu tak terpuaskan akan keuntungan dan kendali, semakin memperketat cengkeraman mereka di jiwa Jawa. Dan tanah itu sendiri seolah menunggu seorang penyelamat. Udara di Jawa awal abad ke-19 terasa kental dengan firasat akan datangnya malapetaka dan bisikan harapan. Ramalan-ramalan lama yang diwariskan turun-temurun berbicara tentang seorang ratu adil, seorang raja yang adil, yang akan muncul untuk membebaskan rakyat dari penderitaan dan dominasi asing. Bagi banyak orang, Diponegoro, dengan sifatnya yang saleh, darah bangsawan, dan kehadirannya yang karismatik, adalah perwujudan hidup dari ramalan ini. Lahir sebagai Raden Mas Mustahar pada tahun 1785, Diponegoro adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta. Meskipun garis keturunannya mulia, jalannya tidak biasa sejak awal. Ibunya bukan permaisuri, melainkan selir, fakta yang secara teknis membuatnya tidak masuk dalam garis suksesi langsung. Namun, kekurangan yang dianggap ini justru membebaskannya. Ia tumbuh jauh dari kemerosotan moral yang ia lihat merayap ke dalam keraton atau istana kerajaan yang semakin dipengaruhi oleh cara-cara Belanda. Ia menghabiskan masa-masa pembentukannya di kediaman neneknya di Tegalrejo, di mana ia mendalami teologi Islam, sastra Jawa, dan meditasi mendalam. Kebenciannya terhadap Belanda tidak muncul dalam semalam. Itu adalah bara api yang perlahan-lahan menumpuk dari ketidakadilan. Pemicu terakhir, insiden yang mengubah kebencian yang membara menjadi pemberontakan terbuka, pada dasarnya adalah masalah infrastruktur yang sederhana. Pada Mei 1825, pemerintah Belanda, tanpa musyawarah, memutuskan untuk membangun jalan baru yang akan memotong langsung tanah sakral Tegalrejo. Lebih parahnya lagi, rute yang direncanakan akan mengganggu makam leluhur dan pemakaman keluarga yang sakral. Bagi Diponegoro, ini adalah tindakan tidak hormat yang paling parah. Ketika pekerja yang ditunjuk Belanda mulai menancapkan patok untuk menandai jalur jalan melintasi tanahnya, pengikut Diponegoro mengambil tindakan sendiri. Mereka dengan tenang mencabut patok-patok itu dan menggantinya dengan tombak bambu yang diasah. Anthony Smysaert memutuskan untuk menjadikan Diponegoro sebagai contoh. Dia mengirim kontingen pasukan Belanda dan lokal ke Tegalrejo pada 20 Juli 1825 dengan perintah untuk menangkap pangeran. Saat para prajurit mengepung perkebunannya, Diponegoro, keluarganya, dan sekelompok kecil pengikut setia melakukan pelarian dramatis melalui belakang, menyelinap ke pedesaan di sebelah barat, menuju gua-gua sakral Selarong. Pasukan Belanda, yang mendapati mangsanya telah lenyap, melampiaskan frustrasi mereka dengan membakar seluruh perkebunan Tegalrejo hingga rata dengan tanah. Mereka menghancurkan rumah pangeran, perpustakaannya, dan masjidnya. Dari markas barunya di perbukitan Selarong, Diponegoro menyatakan perang sabil, perang suci melawan Belanda dan para pengkhianat lokal mereka. Dia bukan lagi hanya seorang pangeran Yogyakarta. Dia memproklamasikan dirinya Sultan Abdul Hamid Heru Cokro, Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatur Rasulullah, pemimpin umat beriman dan pengatur agama di Jawa. Petani, bangsawan yang kecewa, ulama, bahkan bandit terkenal berbondong-bondong bergabung dengannya, bersatu oleh musuh yang sama, dan terinspirasi oleh pemimpin mereka yang karismatik dan direstui secara ilahi. Diponegoro terbukti menjadi ahli strategi militer yang brilian, dengan sempurna menyesuaikan taktiknya dengan medan Jawa dan sifat pasukannya. Dia menghindari pertempuran langsung, di mana kekuatan tembak dan disiplin tentara Belanda yang unggul akan menang. Musim hujan menjadi sekutu terbesarnya, mengubah jalan menjadi kubangan lumpur yang tidak bisa dilewati, menyebarkan penyakit di antara pasukan Eropa, dan memberikan perlindungan untuk serangan mendadak mereka. Belanda sama sekali tidak siap untuk jenis peperangan ini. Mereka terbiasa melawan tentara Eropa konvensional,
atau menumpas pemberontakan kecil yang terlokalisasi. Sekarang, mereka menghadapi seluruh penduduk yang telah berbalik melawan mereka. Karena kerugian besar dan potensi keruntuhan kekuasaan mereka di Jawa, Belanda menunjuk komandan baru pada tahun 1827, Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Kesadaran ini mengarah pada pengembangan strategi kontra pemberontakan yang baru, dan jujur saja, sangat efektif yang dikenal sebagai benteng Stelsel atau sistem benteng. Belanda mulai membangun jaringan luas benteng-benteng kecil yang dijaga ketat dan pos-pos jaga di seluruh wilayah yang diperebutkan. Benteng-benteng ini ditempatkan pada interval strategis, dihubungkan oleh jalan-jalan yang terus-menerus dipatroli. Setiap benteng baru bertindak seperti paku, menancapkan sebidang wilayah dan menciptakan apa yang disebut zona damai. Jaringan ini secara bertahap meluas, secara sistematis merebut kembali tanah, membatasi pergerakan pasukan gerilya di Ponegoro. Di samping strategi militer ini, Jenderal de Kock menggunakan kampanye psikologis yang canggih. Dia menawarkan amnesti dan hadiah finansial kepada setiap komandan dan pengikut di Ponegoro yang mau membelut. Satu persatu, para pemimpin kunci mulai menyerah, melemahkan koalisi di Ponegoro, dan memberikan Belanda intelijen berharga tentang pergerakan dan rencananya. Pada tahun 1830, keadaan berbalik drastis melawan Diponegoro. Pasukannya menipis, wilayahnya menyempit, dan banyak panglima utamanya tewas atau membelut ke pihak Belanda. Dalam keadaan kelelahan dan keputusasaan inilah, Belanda melihat kesempatan terakhir mereka, bukan untuk pertempuran terakhir, tetapi untuk tindakan penipuan terakhir yang menghancurkan. Jenderal de Kock memulai kontak dengan Diponegoro, mengusulkan negosiasi damai. Ia mengirim utusan termasuk Kolonel Jean Baptiste Clearance untuk membujuk pangeran agar datang ke meja perundingan. Pesan Belanda dirancang dengan hati-hati untuk menarik kehormatan Diponegoro dan keinginannya untuk mengakhiri pertumpahan darah. Mereka menjanjikan keamanan. Mereka meyakinkannya bahwa ia akan diperlakukan setara, sesama pemimpin yang membahas masa depan Jawa. Ia setuju untuk bertemu, dengan syarat pembicaraan harus dilakukan selama bulan suci Ramadan. Ia percaya bahwa tidak ada seorang pun, bahkan Belanda yang kafir sekalipun, yang berani melakukan pengkhianatan selama waktu yang sakral itu. Lokasi yang dipilih untuk pertemuan adalah rumah residen Belanda di Magelang. Sementara itu, Belanda dengan cermat merencanakan penangkapannya. Jenderal de Kock telah memberikan perintah rahasia kepada pasukannya. Pada tanggal 28 Maret 1830, di akhir Ramadan, Pangeran Diponegoro tiba di rumah residen di Magelang untuk pertemuan terakhir dengan Jenderal de Kock. Beliau datang dengan niat baik, mengenakan sorban putih dan jubah kebesarannya, siap membahas syarat-syarat perdamaian abadi. Beliau mengharapkan negosiasi antara dua kekuatan. Negosiasi itu adalah sandiwara sejak awal. Jenderal de Kock dengan cepat mengabaikan segala kepura-puraan diplomasi. Dia tidak menawarkan syarat, dia menyampaikan ultimatum. Diponegoro diberitahu bahwa dia harus melepaskan klaimnya sebagai sultan dan pemimpin spiritual, dan tunduk tanpa syarat kepada otoritas Belanda. Tidak ada ruang untuk diskusi. Sang pangeran terkejut. Beliau datang untuk berbicara damai, bukan untuk menyerahkan seluruh perjuangannya. Beliau berdiri teguh, menolak melepaskan prinsip-prinsip yang telah diperjuangkan selama 5 tahun yang panjang dan berdarah. Beliau menyatakan, nama Sultan adalah sesuatu yang saya terima dari Tuhan, dan tidak mungkin bagi saya untuk melepaskannya. Melihat bahwa Diponegoro tidak akan menyerah, Jenderal de Kock memberi isyarat. Pintu-pintu ditutup, dan tentara Belanda menyerbu masuk ke ruangan. Jebakan itu berhasil. Janji jaminan keamanan hancur. Diponegoro, pejuang yang telah menghindari seluruh tentara Belanda selama 5 tahun, ditangkap tanpa satu pun tembakan, terperangkap oleh kebohongan. Perang Jawa adalah konflik yang menghancurkan. Perang ini menghabiskan kas Belanda lebih dari 20 juta gulden, hampir membuat pemerintah kolonial bangkrut. Di pihak Jawa, korban manusianya sangat besar, dengan perkiraan 200.000 jiwa melayang. Kekalahan ini menyebabkan Belanda mencaplok wilayah besar dari Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, memperkuat kendali langsung mereka atas Jawa Tengah. Aristokrasi Jawa sepenuhnya ditaklukkan, kekuasaan mereka hancur selamanya. Dengan hilangnya sumber perlawanan terkuat, Belanda bebas menerapkan kultur stelsel, atau sistem tanam paksa, kebijakan pertanian paksa yang brutal yang mengubah sebagian besar Jawa menjadi perkebunan besar demi keuntungan Belanda. Namun,
pengorbanan Diponegoro tidak sia-sia. Meskipun dia dikalahkan dan diasingkan, semangat perlawanannya menjadi mitos dasar bagi bangsa Indonesia di masa depan. Dia adalah pemimpin pertama yang melancarkan perang skala besar dan populer melawan Belanda di bawah panji identitas Jawa dan Islam yang bersatu, melampaui persaingan istana lokal. Perjuangannya selama 5 tahun membuktikan bahwa Belanda tidak terkalahkan. Dia menciptakan narasi kuat tentang perjuangan yang benar melawan penindasan asing, sebuah kisah yang akan diceritakan dan diceritakan ulang selama beberapa generasi, menginspirasi kaum nasionalis dan pejuang kemerdekaan di masa depan. Nama Diponegoro menjadi identik dengan patriotisme dan prinsip yang tak tergoyahkan. Selama Revolusi Nasional Indonesia, dari tahun 1945 hingga 1949, para pejuang kemerdekaan melihat taktik gerilya dan semangatnya yang tak kenal menyerah sebagai model untuk perjuangan mereka sendiri. Diponegoro sang manusia mungkin telah ditangkap oleh pengkhianatan, tetapi Diponegoro sang gagasan, semangat perlawanan dibebaskan. Diponegoro tidak pernah benar-benar mati, dia hidup selamanya di hati rakyatnya.